Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video tutorial. Pada hari ini kita akan belajar membuat jaringan wireless pada aplikasi simulasi jaringan yang sudah sangat familiar. Mohon maaf kalau misalnya kalian mendengar suara bangunan-bangunan karena kebetulan di samping rumah lagi ada yang bangun-bangun. Oke, semoga suara saya jelas. Hari ini kita akan membuat sebuah jaringan wireless menggunakan aplikasi paket tracer. Oke. Nah, jaringan seperti apa yang ingin kita bangun? Oke, jadi ini jaringan yang kita bangun ya. Di sini ada beberapa alat jaringan, ada server, ada switch, ada access point, dan ada dua end device yang saya gunakan, yaitu ada personal komputer atau komputer dan ada laptop. Nah, laptop dengan PC ini terhubung secara wireless sehingga mereka bisa menikmati layanan yang disediakan oleh server. Kebetulan untuk kasus ini server hanya menyediakan layanan DHCP dan belum di-set untuk menyediakan layanan yang lain. Karena fokus kita bukan di servernya sekarang, tapi di access point-nya. Bagaimana cara menyeting access point ini supaya bisa melakukan koneksi secara wireless. Oke ya. Kita cek dulu nanti akhirnya itu seperti apa. Nih, kita cek IP server itu adalah, ini saya cek dulu. Nah, IP server di sini adalah 1.1 ya. IP server 1.1, default gateway-nya juga 1.1 dan DNS servernya juga 1.1. Jadi saya samakan aja. Lalu di sini kita lihat di end device yang komputer, kita lihat IP-nya terhubung secara DHCP dan dia mendapatkan IP pool 1.2 terhubung ke 1.1 dan 1.1 DNS servernya. Jadi itu berhasil. Kita laptopnya kita cek juga IP configuration-nya, di set ke DHCP secara wireless, mendapatkan IP 1.4, DNS dan default gateway-nya juga sama 192.168.1.1. Oke. Jadi itu ya. Lalu kita coba pengujian lewat PC, kita command prompt, kita ping ke IP server, reply ya. Nah, jadi itu. Jadi bagaimana caranya kita bisa melakukan membangun jaringan wireless di paket tracer. Oke. Sekarang kita bikin file baru, file new. Nah aja, nggak apa-apa. Oke, ini file baru ya, file kosongan ya. Kita butuh server. Server ada di network device, di end device. Ini ada server, kita taruh server. Lalu kita butuh alat-alat jaringan, kita butuh switch. Saya switchnya pakai yang PT aja ya, bawaan paket tracernya. Kita taruh di tengah sini. Lalu kita butuh access point, sama access pointnya saya pakai yang APPT. Nah, access point PT. Jadi kalau buat kalian yang belum tahu, PT itu maksudnya adalah paket tracer. Lalu kita butuh end device. End device-nya ini sebenarnya banyak ya. Nah, saya coba personal komputer saya samakan dengan contoh tadi dan laptop. Saya coba tambah satu deh, smart device. Nih saya taruh di tengah sini ya. Oke. Baik. Kita udah ada topologi seperti ini ya. Kita punya topologi seperti ini. Oke, selanjutnya kita namai dulu supaya tidak bingung. Misalnya di sini saya namakan server Valerian file SRV aja. Ini penamaan ini bebas ya, nggak harus sama kayak saya. Isi file. Baik. Sudah ada seperti ini, saya kasih nama semuanya, udah beres. Nah, selanjutnya tinggal kita sambungin. Kita menggunakan kabel straight ya.
fast Ethernet ke fast Ethernet 01. Ini juga ke access point. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau misalnya kita analogikan ke jaringan yang beneran, jadi ada satu server atau satu komputer sebagai server terhubung ke satu switch, kita sambungin menggunakan kabel listrik, kabel LAN. Yang ujung satunya dicolokin ke server, yang ujung satunya colokin ke switch gitu ya. Terus dari switch, sekarang kita colokin ke access point, ya kan? Yang satu ujungnya ke switch, satu ujungnya ke access point. Pakai kabelan juga sama kabel string. Seperti ini ya. Oke. Seperti ini sudah. Oke, selanjutnya kita harus menyeting access point-nya nih. Kita harus setting access point-nya. Caranya tinggal klik aja access point-nya. Oke, terus menuju config. Menuju config. Kita lihat ya. Nah, kita harus lihat di sini interface di access point ini ada dua, ada port 0 sama port 1. Nah, port 0 ini adalah yang Ethernet. Port 1 adalah yang wireless. Nah, jadi kita ngeditnya di sini yang di port 1. Jadi kalian jangan mentang-mentang ngikutin saya. Oh, punya saya port 1. Jadi kalian juga ikut port 1, jangan. Kalian harus cek juga di sininya. Kalau misalnya di sini ada tulisan SSID, terus ada channel, nah itu berarti wireless tuh. Nah, tapi kalau misalnya tulisannya kayak gini, duplex, misalnya bandwidth kayak saya ini, berarti ini punyanya Ethernet. Ya, kita pakai ini dulu SSID-nya. Nah, SSID-nya adalah nama access point-nya, nama apa ya? Nama access point-nya. Ini bebas. Saya mau coba Valerian strip AP ini deh. Ya, ini sudah on. Terus ininya saya kasih password misalnya 123456778. Dah, ini kan on nih, saya off dulu terus saya on lagi. Oke ya, jadi namanya Valerian AP, nama access point saya, terus passwordnya saya kasih 1 sampai 8. Itu pakai ini jadi WPA 2PS aja yang paling terbaru. Oke, sudah ya, saya off, saya on lagi. Saya close. Nah, ini harusnya putus nih kalau yang phone tadi. Jadi kan awal-awal nyambung langsung putus. Oke, sudah. Nah, access point itu sebenarnya nyetingnya itu aja. Jadi setting SSID, setting password, udah seperti kita kayak nyeting access point beneran. Nah, selanjutnya di PC-nya ya. PC-nya, nah kita lihat di sini. Saya coba perbesar. Oke. Di PC-nya itu dia terpasangnya interface-nya adalah Ethernet. Nah, ini harus kita ganti dengan interface yang wireless. Nah, cara mengganti interface pada end device itu harus kalian matikan dulu alatnya. Ini nih, ada tombol power, matikan. Ini cara membuangnya itu kalian klik ya. Ini alat interface-nya, terus kalian buang ke sini. Nah, ini kan bolong jadinya. Ini kita ganti pakai WMP300N. WMP300N ini adalah, ini kalau misalnya kalian baca detailnya, modul WMP300N menyediakan satu interface dengan 2,4 GHz yang bagus untuk koneksi wireless. Kita pakai. Nah, caranya klik, terus ini ada gambar di sini, kalian klik, tahan. Nah, geser. Jadi ini keganti interface-nya. Kalau udah, jangan lupa dinyalakan lagi. Apa yang terjadi kalau misalnya kalian mengganti interface card-nya tanpa kalian matikan? Yang akan terjadi adalah tidak mau. Kata dia, cannot remove a module when the power is on. Jadi harus kalian matikan dulu end device-nya. Oke, ini sudah close ya. Karena smartphone ini sudah ada interface wirelessnya, jadi tidak perlu diapa-apakan.
Laptop, nah kita cek lagi laptop. Laptop ini yang terpasang adalah Ethernet ya, masih Ethernet. Sama kayak tadi kita matikan, kita buang. Ini saya sekali lagi minta maaf kalau misalnya kalian ada dengar orang motong keramik. Oke, sudah terganti. Saya nyalakan lagi, udah ya, close. Oke. Berarti semua end device itu sudah terdapat interface wirelessnya. Jadi itu harus kalian pastikan dulu ya, semua end device yang ada di yang ingin terhubung ke access point harus ada wireless interface-nya. Oke, selanjutnya kita akan menyeting server. Kita akan mengetes menggunakan service DHCP aja ya. Masuk ke server, kita config IP-nya dulu di desktop, IP configuration. Nah, saya pengen nyoba yang beda ya. Terus 13 misalnya 55 10 1 gini ya, saya coba yang beda. Subnet mask ini default gateway-nya saya samakan aja. Ini jadi serba satu nih semua nih, server static. Oke, sudah, bawahnya IPv6 sama ini nggak usah. Oke, kalau sudah saya masuk ke service. Nah, saya coba yang DHCP. DHCP full name-nya biarin aja dulu, nggak saya ganti. Default gateway-nya tadi berapa? 213 55 10 1 ya. Dan servernya juga sama. Intinya IP server. Oke. Start IP address. Nah, oke. IP address-nya yang mau dikasih ke klien itu mulai dari berapa? Oh, saya mulai dari 5 deh. Saya mulai dari 5. Mulai dari 5 ya. Subnet mask-nya sama. Nah, maksimum number-nya. Mau berapa IP nih yang pengen dikasih ke klien yang terhubung? Saya pengennya coba 50 aja. Ini bisa kalian custom. TFTP-nya nggak usah, WLC address nggak usah. Selanjutnya save. Nah, terus coba di on. Oke. Close. Oke, sudah ya. Server sudah disetting DHCP. Nah, sekarang tinggal kita sambungin dari komputer, smartphone, dan laptop ini biar terhubung ke access point. Caranya kita ke personal komputer dulu. Oke, masuk ke desktop, lalu ada PC wireless. Nah, kita masuk ke menu connect. Kita refresh ya. Refresh sampai ada Valerian AP tadi ya, nama SSID-nya. Oke, ini Valerian AP connect. Nah, passwordnya tadi adalah WPA2. Tulis deh 1 2 3 4 5 6 7 8. Connect. Sorry. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kita lihat apakah berhasil. Oke, sepertinya, oh sudah berhasil ya, sudah terhubung ya. Nih, tanda terhubungnya adalah sudah ada garis-garis putus-putus. Oke, sudah bisa ya. Sekarang smartphone itu ke config, kita ke wireless, kita pilih interface wireless. SSID-nya tadi harus kita klik Valerian AP, huruf besar, huruf kecil, spasi, simbol harus sama ya, tapi biar aman jangan ada spasi. WPA2 PSK, terus ininya 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Kita on, kita on, sorry. Sudah ada ya, langsung terhubung. Laptop lagi, laptop sih sama kayak PC wireless. Kita langsung menu connect, refresh. Kita connect WPA2 ya, WPA2 1 2 3 4 5 connect.
Oke, adapter is active. Tadi sudah connect. Kita close. Nah, kalau sudah kayak gini, itu berarti sudah nyambung. Nah, tapi apakah ada IP yang disediakan oleh server tadi sudah diterima oleh PC, smartphone, dan laptop? Kita cek satu-satu. Masuk ke menu sini lagi, PC, lalu ke IP configuration. Nah, lihat DHCP-nya. Ya, sudah dapat betul ya. Tadi saya nyetingnya dari 5, sudah dapat. Kalau misalnya kalian di sini angkanya masih aneh, kalian pencet dulu ke static. Nah, terus ke DHCP lagi. Nanti dia akan requesting lagi. Nah, IP-nya berubah. IP-nya berubah tapi masih dalam pool-nya. Saya close dulu, saya close lagi, saya masuk ke smartphone. Smartphone kita lihat IP-nya, gateway-nya benar. Benar ya. Ke wireless-nya ini udah dapat ya 10.6. Kalau misalnya masih aneh-aneh, sama kayak tadi, static, terus ke DHCP lagi. Dia akan request, terus IP-nya dapat 10.6. Saya close, saya ke laptop, PC wireless, sorry, saya close dulu, ke IP configuration, static, DHCP. Nah, sama ya 10.7. Oke, sekarang saya pengen coba ping ke server dulu, ping. Oh, jangan ke server dulu deh, ke yang paling dekat. AS bukan. 213 55 10 tadi 8 ya, personal komputer ya. Reply ya. Reply. Oke, sekarang ke server. Ping 213 55 10 1. Reply juga. Oke. Berarti konfigurasi jaringan wireless kita di sisi sini sudah berhasil, dan konfigurasi DHCP server kita di sisi sini juga sudah berhasil, sehingga secara keseluruhan jaringan ini sudah berjalan dengan baik. Oke, jadi itu saja ya buat pembelajaran hari ini. Seperti yang saya sudah katakan sebelumnya, fokus pada video ini adalah untuk belajar cara konfigurasi di bagian wireless ini, di bagian access point. Bagaimana caranya komputer, smartphone, atau end devices yang lain apabila ingin terhubung ke sebuah server melalui jaringan wireless itu seperti ini ya. Terima kasih banyak sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.